Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidallati kulih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwa billah, pemirsa semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, sehingga pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini kita masih disampaikan. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara, karena banyak saudara kita yang berdoa sejak di bulan Rajab masuk di bulan Syaban, tapi ada yang kurang 2 hari sudah ketemu dengan Allah, atau dengan bahasa lainnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang diberikan Allah saat kita masuki bulan Ramadan ini, kita harus mensyukurinya. Dengan kata lain, bahwa syukur itu mempunyai rukun. Yang pertama adalah mengakui bahwa kenikmatan itu berasal dari Allah, minimal kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyebarluaskan kenikmatan ini. Jadi saat kita diberikan oleh Allah waktu untuk bisa masuk di Ramadan, maka kita seharusnya bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah salah satu rukun. Yang ketiga adalah ketaatan dengan apa yang kita peroleh. Ayuh semua, para pemirsa semuanya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu keistimewaan di bulan Ramadan itu adalah menjadi syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Jadi di Ramadan ini kita akan digembleng, dilatih, dan dibiasakan dengan hal-hal yang menyangkut potensi manusia yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Yang pertama adalah tarbiyah jasadiyah, jadi pendidikan fisik. Jadi di dalam Ramadan ini kita dilatih untuk fisik kita itu menjadi kuat, atau kita di dalam memasuki bulan Ramadan itu harus mempunyai fisik yang bagus, yang kuat. Karena apa? Mau tidak mau dalam Ramadan ini pasti ada zat atau energi, makanan, minuman yang berkurang pada diri kita di siang hari. Sehingga di situ akan berkurangnya juga tenaga atau energi yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak menyiapkan diri sejak awal di Ramadan ini dengan kesehatan, dengan fisik yang kuat, maka kita tidak bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah utama yang ada dalam Ramadan. Bagaimana kalau kita sakit? Kita tidak bisa tadarus dengan optimal. Kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid dengan optimal. Kita tidak bisa mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh berbagai wajiah atau berbagai organisasi atau di dalam masjid itu sendiri. Sehingga saat Ramadan fisik kita itu menjadi hal yang penting. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 168 disampaikan, "Hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik." Di sini ada halal dan baik. Artinya apa? Tidak hanya halal saja, tapi kalau nggak baik ya tidak. Gitu. Jadi kualitas makanan untuk tubuh kita itu menjadi baik, atau menjadi sesuatu yang harus diupayakan. Karena apa? Karena kalau kita sekedar makan, maka energi atau nutrisi yang dimasukkan dalam tubuh kita itu menjadi terbatas, sehingga kita menjadi apa? Kesehatan kita atau kekuatan tubuh kita itu menjadi berkurang. Terus yang kedua, selain makanan adalah bagaimana kita harus tetap menjaga kebugaran dengan olahraga ringan. Jangan sampai juga di Ramadan karena terlalu semangat, kita olahraganya yang berat. Kalau olahraganya berat, maka yang terjadi apa? Keluar keringat banyak, bisa juga menjadi dehidrasi, dan juga bisa membatalkan puasa kita. Walaupun puasa tidak hanya sekedar untuk menahan makan dan minum, tapi menahan segalanya dari sifat-sifat kejelekan.
Jadi salah satu urgensi atau pentingnya kita melakukan pendidikan di Ramadan ini adalah untuk menyehatkan tubuh kita dan menguatkan tubuh kita. Yang kedua, Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan ini sebagai tarbiyah fikriyah. Jadi pendidikan untuk akal pikiran kita. Sekarang kita lihat hampir tidak ada masjid dan musola yang di situ tidak ada kegiatan kajian, tidak ada kegiatan kultum. Hampir seluruh pelosok yang ada sekarang ini untuk masjid, musola itu ada kultum, ada kajian menjelang buka puasa, ada TPA untuk anak-anak. Jadi pemahaman agama yang diberikan oleh para penceramah, narasumber itu salah satu to'am, makanan untuk pikiran kita. Kalau jasad tadi, fisik kita itu makanannya berupa makanan, minuman, maka pikiran kita itu makanannya berupa ilmu. Maka di dalam bulan Ramadan ini terkait dengan potensi akal pikiran kita ini dilatih, digembleng. Apalagi para ustadz, para penceramah, nggak mungkin mereka akan memberikan kultum, memberikan ceramah kalau mereka tidak menyiapkan diri. Artinya apa? Mereka akan persiapan minimal membaca, mengkaji ulang, membuka-buka kembali materi-materi apa yang ingin disampaikan. Supaya apa? Yang disampaikan itu bisa diikuti atau bisa dilaksanakan oleh jamaah secara benar. Jadi tidak asal gitu. Juga untuk para pengurus masjid atau panitia Ramadan. Ini juga mengasah apa? Pikiran. Bagaimana mereka menyiapkan planningnya, besok Ramadan programnya apa, dan seterusnya. Maka di sini Ramadan itu membuat umat Islam, jamaah, atau kita yang melaksanakan puasa ini meningkatkan pikiran kita. Untuk dalam rangka apa? Sahsiah Islamiyah kita. Meningkatkan kepribadian Islam kita. Ini yang terpenting. Terus yang ketiga adalah tarbiyah ruhiyah. Jadi potensi manusia selain kita diberi jasad atau fisik, kita juga diberi pikiran. Oleh Allah kita diberi hati. Kalau biasa disebut dengan kolbu. Atau yang sering digunakan untuk apa? Merasakan dan sebagainya. Atau ruhiyah ini. Jadi di masa-masa Ramadan ini kita banyak diajarkan bagaimana kita mengelola hati kita, melatih hati kita untuk apa? Untuk menjadi lebih bertakwa. Dalam artian bagaimana keimanan kita itu semakin meningkat. Gitu. Saat kita mengikuti kajian, di situ diingatkan terkait dengan adanya ilah atau sesembahan, terkait dengan Rob, Tuhan. Gitu. Terus juga di situ disampaikan berbagai peristiwa atau sejarah yang akan membawa perasaan kita itu lebih apa? Lebih mendalam dan mengakui bahwa apa-apa yang ada itu berasal dari Allah. Gitu. Sehingga kalau bahasanya itu apa? Hati kita itu lebih tajam, lebih empati kita itu lebih muncul. Kalau hati kita itu lebih berempati atau lebih merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka di dalam persaudaraan berjamaah ini akan lebih bagus. Jadi kita kan sudah pernah sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan di dalam kita ini bersaudara. Yang pertama kita harus mengenal, yang disebut dengan ta'aruf. Ya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan orang lain kalau kita tidak mengenal orang lain itu. Terus yang kedua adalah empati. Ya, bagaimana kita bisa berempati dari siapa yang kita kenal ini. Ini yang kedua. Terus tahapan yang ketiga adalah di situ akan muncul namanya kerinduan. Jadi saat kita sudah mengakui Allah sebagai Rabb, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, maka seharusnya kita bermahabbah atau mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Itu. Kalau kita sudah mencintai Allah, mencintai Rasul, maka yang muncul adalah kerinduan. Bagaimana kita nanti bisa bersama-sama dengan Rasul Nabi Muhammad SAW dan kita bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi apa yang terbaik gitu. Kita saja yang di dunia ini saat kita merindukan saudara kita, merindukan keluarga kita, itu kita ingin
berpenampilan dalam kondisi terbaik gitu. Tempatnya dibersihkan dulu, terus kita biasanya sudah mandi dulu, memakai wangi-wangian. Supaya apa? Supaya saudara kita saat ketemu itu tidak menjadikan kita itu sesuatu yang dihindari, tapi apa? Dirindukan. Nah, ini tahapan yang ketiga. Bagaimana kita saat mengasah ruhiyah kita, kerinduan kita terhadap Allah dan Rasul itu menjadi meningkat. Jangan sampai kita sudah bersyahadat tapi tidak ada rasa cinta atau kerinduan pada Allah dan Rasulnya. Maka tahapan yang keempat itu adalah cinta, al-mahabbah. Jadi kalau kita sudah mencintai sesuatu, mencintai orang gitu ya, maka apa? Apapun yang dikehendaki, yang diminta, yang mereka rasakan, ingin kita apa? Kita bantu, kita penuhi dan seterusnya. Cintanya seorang orang tua kepada anaknya, maka kebutuhan anaknya itu akan dipenuhi. Cintanya seorang anak atau berbaktinya seorang anak pada orang tua, maka apa? Keinginan orang tua akan dilaksanakan. Itu. Jadi tahapan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain itu adalah dengan al-mahabbah, cinta. Dan yang terakhir di dalam tahapan itu adalah pengabdian. Jadi pengabdian itu kalau manusia dengan manusia. Saat kita berbakti pada orang tua, itu adalah pengabdian. Tapi pengabdian kita terhadap Allah itu disebut dengan ibadah. Jadi bagaimana kita bisa beribadah sebaik mungkin. Dengan ibadah itulah maka akan memunculkan ruhiyah kita itu yang semakin mendalam. Jadi bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah untuk ruhiyah kita itu banyak fasilitas yang diberikan di dalam Ramadan ini. Ada tadarus, ada tilawah, ada sholat wajib, sholat malam, dan bahkan nanti di akhir bulan Ramadan itu akan ada yang disebut dengan peristiwa turunnya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Di situ ada satu malam yang sangat mulia. Kalau dalam malam itu kita beribadah dengan maksimal dan kita mendapatkannya, maka kebaikannya setara dengan 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun gitu. Ini luar biasa dan tinggal kita mau tidak gitu. Mau tidak untuk apa? Untuk menjemputnya, untuk meraihnya. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar dengan malam yang lain itu secara fisik ya hampir-hampir sama, tidak ada bedanya. Tidak ada di langit itu tertuliskan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Terus di langit muncul cahaya, itu enggak juga. Karena apa? Karena di situ yang diuji adalah keimanan, keyakinan bahwa di dalam salah satu malam di 10 hari terakhir Ramadan itu ada malam yang mulia, itu malam Lailatul Qadar. Salah satunya di sana kegiatan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah itikaf. Jadi bagaimana kita bisa berdiam diri di masjid, tapi bukan diam diri dalam artian tanpa ada zikir, tanpa ada penambahan keilmuan dan sebagainya. Yang di sana bagaimana kita bisa bertafakur, memikirkan bagaimana kenikmatan yang kita peroleh ini, tapi kok masih merasakan ada yang belum kita syukuri, atau kebaikan-kebaikan dari Allah itu yang sudah diberikan pada kita banyak banget itu, tapi kok hati ini masih kadang merasa apa? Merasa kurang terus. Ada kesalahan di mana? Oh, mungkin karena kita terlalu bernafsu atau ingin apa yang lebih lagi. Nah, ini salah satu kunci di Ramadan itu kan menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Ada 2 cirinya itu. Apa itu? Yang pertama adalah ingin memiliki dan ingin menikmati. Apakah nggak boleh? Boleh gitu. Tapi dengan jalan yang sesuai dengan syari. Apakah kita nggak boleh memiliki harta yang banyak? Boleh gitu. Tapi saat kita memiliki harta yang banyak, kita harus pikirkan caranya yang baik, pengelolaan yang baik, dan nanti didistribusikan
di jalan-jalan yang baik. Jangan sampai kita punya harta banyak tapi apa? Didistribusikan dari hal-hal yang negatif. Sehingga di Islam itu juga mengajarkan di sana nanti ada sedekah, ada infak, ada zakat dan seterusnya, ada kewajiban di situ. Jadi tarbiyah ruhiyah itu di Ramadan ini itu menjadi sangat utama. Sehingga banyak fasilitas-fasilitas di Ramadan ini yang dirancang untuk apa? Untuk meningkatkan ruhiyah kita. Yang keempat, sebagai bulan pendidikan yang dididik itu adalah istiqomah. Jadi manajemen keuangan, baik keuangan keluarga maupun keuangan organisasi. Jadi di Ramadan ini akan kita perlihatkan itu sangat jelas bagaimana kita harus pintar-pintar memanage waktu, memanage keuangan. Kalau dalam rumah tangga yang aktivis di masjid atau jamaah di masjid itu pasti apa? Beliau akan mendaftarkan takjilan, ya kan? Terus juga nanti akan persiapan untuk yang biasanya mengeluarkan zakat mal di Ramadan itu mengeluarkan zakat mal, mengeluarkan zakat fitrah. Semuanya itu butuh apa? Dimanage itu. Jangan sampai karena terlalu semangat sedangkan lupa dengan pendapatan. Maka yang dikeluarkan melebihi dari pendapatan. Akhirnya apa? Dengan hutang. Islam tidak mengajarkan walaupun berbuat baik tapi jangan sampai apa? Membebani dan menyiksa diri. Ini yang tidak diperbolehkan. Terus yang terakhir sebagai bulan pendidikan di Ramadan ini mendidik untuk berorganisasi. Antum semua pasti yang terlibat di dalam kepanitiaan Ramadan akan mengalami dan akan melaksanakan di dalam koordinasi, di dalam kolaborasi, di dalam sebuah kepanitiaan. Bagaimana seorang ketua harus menjalankan program secara keseluruhan, bertanggung jawab, mengambil kebijakan, dan di bawahnya ada sekretaris, bendahara, seksi-seksi yang ada di situ, itu akan berperan betul. Anak-anak muda disuruh untuk apa? Dijadwal untuk MC. Terus yang agak dewasa dijadwal untuk bisa mulai belajar kultum. Menjadwal ibu-ibu yang takjilan, menjadwal bapak-bapak untuk isi kultum. Terus ada komunikasi di sana. Mengingatkan, Pak, untuk malam hari ini jadwal Bapak untuk mengisi kultum setelah tarawih. Atau yang lainnya, Bu, besok sore jadwal Ibu untuk mengeluarkan sedekah takjil. Jadi saat Ramadan ini, maka apa? Pendidikan di dalam organisasi ini akan berjalan. Kadang kita kalau tidak ada event-event seperti ini, kita vakum, nggak ada kegiatan. Rapat ya nggak pernah. Terus komunikasi sekedarnya, nggak ada laporan, nggak ada evaluasi. Atau yang sering disebut dengan monitoring dan evaluasi dalam organisasi. Itulah wabillahi semua, saudaraku semua, bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini sebagai sarana pendidikan bagi kita. Semoga potensi yang diberikan oleh Allah pada diri kita, yaitu potensi fisik atau jasad, potensi fikriyah atau pikiran, akal pikiran, potensi kolbu atau ruhiyah, itu kita jalankan secara optimal atau maksimal. Karena apa, saudaraku semua? Allah itu menciptakan manusia itu secara ideal. Tapi realitanya kadang kita di bawah ideal kita. Yang harus dipahami bahwa kesenjangan antara realita dengan potensi kita itu adalah sebuah kesalahan. Dan itu tidak akan terlepas kepada manusia. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita selalu bermotivasi untuk meningkatkan diri. Selalu optimis bahwa kesalahan kita itu akan diampuni oleh Allah. Dan apa-apa yang belum bisa kita kerjakan itu dengan ridha Allah akan kita bisa raih. Saya kira itu yang sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk saudara-saudara semua. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga sisa Ramadan kita gunakan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk mengembangkan 4 atau 5 potensi yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf bila ada tutur kata dan hal yang kurang pas.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.